Hai guys, siapa yang di sini sering minder di depan kamera? Ayo ngacung. Ketahuilah nih, saya termasuk yang kategori itu. Kita ya sering mengira percaya diri itu akan datang setelah kita merasa cukup hebat. Padahal semakin lama menunggu perasaan itu, semakin banyak kesempatan yang terlewatkan. Kadang harus modal nekat atau dalam dunia kita itu Allahumma pakso. Harus dipaksa terlebih dahulu. Masalahnya adalah kita ingin yakin dulu sebelum mencoba. Padahal keyakinan seringkali justru tumbuh setelah kita berani melangkah, ya. Kita menahan pendapat karena takut dianggap sok tahu, sok ngerti pas rapat misalnya. Kita tidak mengirim hasil karya karena merasa belum sempurna misalnya. Kita menolak kesempatan karena membayangkan orang lain yang jauh lebih mampu daripada kita. Ya, itu sebenarnya ya manusiawi ya. Dan bahkan nih ya, saat dipuji kita merasa pujian itu hanya ya kebetulan atau cuma itu basa-basi. Kan aneh kan. Beda loh ya dengan rendah hati ya, beda ini minder dengan rendah hati. Nampaknya kalau dari luar mungkin kita terlihat tenang, santai gitu ya. Di dalam kita terus meminta izin ya, kepada penilaian orang lain untuk merasa layak gitu. Kudesek lah, aku urung siap lah gitu. Kita membayangkan komentar mereka sebelum mereka benar-benar berbicara. Belum juga komentar, udah takut dikomentari. Akhirnya kita sudah menolak diri sendiri bahkan sebelum dunia sempat memberi jawaban. Sulit percaya diri sering bukan karena kita tidak punya kemampuan. Bisa jadi karena kita terlalu sering mengingat kegagalan. Ya walaupun tidak melulu itu sih ya. Kadang tidak berani maju itu ya karena memang bekalnya kurang, karena memang kemampuannya kurang. Tapi kadang yang menjadi kesalahan adalah kesalahan yang pernah kita lakukan atau dalam artian kegagalan atau pengalaman kita yang ya dulu pernah dilakukan dan kemudian itu gagal, itu kita simpan bertahun-tahun menjadi referensi kita. Sementara keberhasilan ya, puluhan keberhasilan yang sudah kita lakukan itu dianggap biasa aja, kayak nggak pernah ngelakuin gitu. Kita juga sering menetapkan syarat kepada diri kita. Jadi apa-apa itu harus pinter dulu, harus berani dulu, harus punya dukungan dulu. Nah nanti kalau udah memenuhi itu baru ya, boleh meminta aku untuk memulai. Nah itu masalah itu udah. Akhirnya apa? Kita itu tidak pernah memberi kepada diri sendiri nih kesempatan untuk belajar lewat pengalaman. Kalau belum pernah memberi sambutan, anggapannya mau belajar dulu, mau belajar di mana? Harusnya memberikan sambutan dulu, walaupun dengan adik-adik, walaupun dengan teman-temannya begitu. Dan yang perlu kita renungkan nih, sadari bahwa orang yang terlihat percaya diri pun belum tentu bebas dari rasa takut. Cuma bedanya ini, mereka itu tidak selalu menunggu rasa takut itu hilang. Mereka bergerak ya sambil gugup ya, maju aja dulu. Nah, kan di sini rotok-rotok gitu, masih gemeteran. Nah, lalu nanti perlahan-lahan rasa gugup itu hilang dan kemampuannya menaik. Apalagi kalau ada tuntutan kebutuhan, wah itu menjadi lebih semangat lagi ya padahal ya. Mungkin percaya diri bukan tentang yakin bahwa kita akan selalu berhasil. Percaya diri adalah percaya bahwa ketika gagal, kita masih bisa belajar, masih bisa memperbaiki, dan masih bisa mencoba lagi. Makanya kadang mencoba itu menjadi penting ya. Walaupun ya dengan teman-teman dulu, dengan adik-adik dulu, ya, dengan murid-murid dulu.
Jadi boleh dibilang yang kita butuhkan bukan jaminan bahwa semuanya akan berjalan mulus, berjalan baik-baik saja. Kita hanya perlu keyakinan bahwa satu kegagalan itu tidak menentukan seluruh nilai dari diri kita. Memang sih kita tidak harus menjadi yang paling hebat untuk menggunakan apa yang Allah titipkan. Menyembunyikan kemampuan karena takut dinilai juga bisa menghambat kita untuk berkembang ya. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk bertanya, apakah aku cukup baik di mata mereka, di mata manusia gitu. Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah apakah hari ini aku sudah menggunakan kemampuan yang ada? Ya, aku bisa apa sih? Gitu. Apakah aku sudah menggunakan kemampuan saya? Gitu. Bahkan boleh dibilang kita tidak perlu merasa besar untuk melangkah. Jadi jangan besar dulu baru mau melangkah gitu. Kita melangkah aja dulu ya. Kita itu hanya perlu berhenti mengecilkan diri sendiri. Itu memang kalau untuk berkhutbah di depan banyak orang misalnya, apalagi harus menyertakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, apalagi harus membacanya dengan baik dan benar, itu butuh kemampuan khusus ya. Tetapi ya kita sebagai manusia setidaknya sudah melakukan sebisanya apa yang Allah perintahkan ya, dalam hal ini mengajak orang lain dalam kebaikan ya, atau mencegah orang lain dalam keburukan, atau apapun itu bentuknya dan apapun itu caranya. Cuma nih kalau boleh tahu ya, berbagilah pengalaman apa yang pernah membuat kamu meragukan diri kamu, dan langkah kecil apa ya yang akhirnya membuat kamu itu berani mencoba. Misalnya ini saya membuat konten seperti ini motivasi. Kadang gimana caranya agar saya itu bisa lancar di depan kamera? Kadang saya butuh prompter. Ya, kalau mau khutbah di depan orang banyak gitu ya. Kadang kita butuh naskah atau reng-rengan begitu ya. Nah, itu adalah teknik-teknik agar kita bisa semakin pede ya, menuntun kita semakin yakin bahwa aku sebenarnya bisa. Memang di titik lain ada yang butuh kompetensi, yaitu tadi seperti menyertakan dalil-dalil Al-Quran kalau berdakwah ini ya, kalau khutbah misalnya harus bisa baca dengan baik dan benar. Memang kalau di titik itu memang bisa jadi nggak semua orang bisa, tetapi minimal ya, kita itu sudah berbuat baik, kita sudah memberikan manfaat. Nah pertanyaannya, cerita apa dari kamu, pengalaman seperti apa yang membuat kamu teknik atau sesuatu yang bisa membuat kamu itu percaya diri? Tulis di kolom komentar. Thank you udah dengerin.